Oke, selamat malam Pak Jendra, selamat malam teman-teman semua. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi di Zoom HCN dan malam hari ini Zoom HCN kita itu bukan webinar tapi lebih ke tanya jawab sama Pak Jendra gitu ya mengenai hypnocosname, mengenai energi nama, mengenai jodoh, rezeki, kesehatan semua boleh ditanyain ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan ke Pak Jendra, mau tulis di kolom chat atau tulis apa open mic juga boleh ya. Nah, malam hari ini aku ada siapin 5 pertanyaan untuk Pak Jendra ya, untuk ngawalin nih supaya kita bisa belajar bareng nih. Oke, Pak Jendra udah siap Pak Jendra. Ya, Nah, selalu siap. mantap. Oke, nah kita belajar HCN ya. Mungkin di sini ada yang baru-baru join juga. Nah, Pak Jendra, pertanyaannya gini, energi nama gitu ya, energi nama dan hypnocoach name adalah suatu keilmuan yang membantu seseorang yang tadinya hidupnya berantakan, susah jodoh, rezeki kacau, terus macem-macem lah, sering uh, kesehatan bermasalah, jadi lebih baik karena uh, dibantu Pak Jendra untuk dibuatkan nama baru dan dilakukan terapi nama. Gitu. Nah, pertanyaan dari aku gini, Pak Jendra, ini pertanyaan yang cukup kritis yang sering ditanyain sama orang-orang gitu ya. Apakah orang yang terapi nama, apakah orang yang sudah dirubah namanya, dapat nama baru, lalu mengalami perubahan, itu bener-bener karena namanya atau karena efek sugesti atau efek motivasi atau efek placebo gitu atau emang bener-bener energi namanya ini bekerja. Nah, gitu Pak Jendra. Itu pertanyaan pertama. Silakan Pak. Oke, selamat malam dulu ya sebelum kita mulai beberapa buat teman-teman yang sudah hadir juga yang semangat untuk apa tahu belajar HCN. Dan kalau yang lain juga ada pertanyaan bisa dicatat dulu ya. Malam juga Bu Ayu. Jadi dicatat dulu istilahnya. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan kan bisa gitu. Karena ini sebetulnya sesi yang kesempatan Anda mengulik-ngulik saya gitu istilahnya. Jadi bertanya tentang HCM. Kalau Zoom kan waktunya nanti apa habis gitu. Terus kalau bertanya langsung juga kan via chat nggak enak gitu. Kurang enak lah. Nah, sebetulnya pertanyaan apakah placebo itu sebenarnya saya sudah siapkan slide-nya sih kalau untuk itu ya. Saya share aja ya biar lebih Ya, enak ya. silakan Pak Jendra. Jadi saya punya banyak slide sih untuk menjelaskan yang modelan seperti ini karena memang saya kan selalu apa ya istilahnya itu setiap case saya masukkan slide, setiap case kasus kematian saya masukkan slide gitu. Hanya untuk data aja sih sebetulnya. Oke, udah muncul ya, Bro? Sudah muncul. Silakan Pak. Oke, ini kan pertanyaannya itu adalah apakah perubahan perubahan orang dalam terapi HCN itu hanya sugesti gitu kan atau placebo gitu gini 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 segala macam. Nah tapi yang perlu saya jelaskan dulu adalah sebelum Anda tahu HCN itu yang yang dijelaskan jadi gini. Jadi sebelum kenal HCN itu kan Anda sudah punya masalah dulu kan, masalah segala macam, apalagi yang kasus-kasus perceraian misalnya gitu kan. Itu kan Anda tidak cerita dulu ke saya. Jadi pada saat kenal HCN itu belum tahu nih analisanya. Nah begitu dianalisa oleh HCN, kan muncul tuh analisa yang diberikan oleh beberapa bukan. Ini macam-macam lah ada kecelakaan segala macam gitu. Kesehatan sakit atau bahkan ada caranya mungkin. Nah, eh,
Artinya itu saya atau HCM tidak tahu sama sekali dan itu sudah terjadi. Contoh misal kasus ini. Beberapa kali saya analisa nama dan di namanya ada cerai dan saya bilang di namanya ada cerai Pak atau Bu gitu. Saya bilang. Terus dia jawab Pak sudah terjadi gitu. Berarti kan saya tidak ada sugesti di situ, paham ya? Jadi tidak ada sugesti yang tercipta di sana gitu karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan gitu. Apalagi itu dari jalurnya Bro Prabu misalnya. Saya nggak pernah ketemu lagi, malah lebih parah lagi. Nah itu saya nggak tahu latar belakangnya, tapi si yang bersangkutan mengalami gitu dan sudah cerai gitu. Misal contoh, berarti tidak ada sugesti kecuali misalnya saya kenal, terus saya bilang namanya bapak atau ibu ada cerai. Terus 2 tahun kemudian tiba-tiba ngontak saya, Pak saya cerai. Nah itu kemungkinan ada sugesti. Nah, tapi kan dia tidak cerita itu, dia cuma berikan nama nama ke saya. Nah itulah itu yang saya maksudkan. Jadi pada saat faktanya yang diungkapkan dan itu saya tidak tahu sama sekali. Nah, itu bukan sugesti sama sekali. Nah, gitu kan, bukan sugesti, artinya tidak ada sugesti gitu. Nah, pada saat mereka terapi nama, terus kemudian menerima identitas baru. Nah, di sini mungkin ya, mungkin masih ada sedikit sugesti. Tapi pertanyaannya yang sering terjadi adalah pada saat mereka terapi, kan, gini ya, sugesti itu bekerja pada saat kita memasukkan sugesti. Sugestinya bekerja. Nah, tapi di dalam terapi nama, yang Anda lakukan adalah Anda menulis nama saja. Tidak ada sugesti yang lain di situ, betul ya? Jadi tidak ada sugesti yang lain di situ. Hanya dimasukkan nama saja. Tapi pertanyaan, kenapa bisa berubah? Nah, gitu kan. Jadi bukan kalau saya di dunia hipnoterapi, kalau Anda mau sugesti, Anda berani menghadapi orang banyak, ya disugesti berani menghadapi orang banyak. Paham ya maksudnya? Jadi yang disugesti adalah mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun, dimanapun, setiap Anda berada di posisi keramaian atau Anda berada di jumlah orang yang lebih dari satu, maka Anda akan otomatis merasa percaya diri, tidak takut atau apalah gitu sugestinya. Nah, itu yang terjadi dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Nah, dalam terapi nama, banyak banget saya ketemu orang-orang yang punya fobia itu sembuh setelah ganti nama. Padahal saya tidak tahu dia punya fobia. Nah, itu contoh. Jadi, yang dia lakukan, dia cuma melakukan ganti nama aja, terapi nama aja. Ya, gitu. Ya, jadi, itu yang poinnya yang saya katakan bahwa sebetulnya nama itu tidak ada sugesti direknya gitu. Beda dengan hipnoterapi. Mau ada sugesti tipis-tipis lah ya, tapi tidak seperti apa ya, direct suggestion itu enggak. Tapi sugesti tipis-tipis mungkin ada. Tapi perubahannya pun kalau disugesti tipis-tipis tidak akan sebesar itu gitu. Ya, disugesti beneran aja orang kadang-kadang nggak berubah kok. Apalagi disugesti tipis-tipis gitu. Nah, itu jadi memang ini tidak ini adalah di atas dari sugesti itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan kan. Seperti yang saya jelaskan bahwa ini adalah perbaikan dari energi gitu ya, perbaikan dari jalur jalur energi yang dari alam semesta masuk ke nama, membuat identitas, identitas akan membentuk energi, energi melakukan kerjanya di pikiran dan pikiran membuat tindakan. Jadi karena kita mainnya bukan di nomor 4 tapi kita mainnya di nomor 1, otomatis segalanya berubah secara bersamaan gitu. Jadi itulah yang terjadi pada saat teman-teman melakukan terapi nama. Jadi efek sugesti dan placebo itu, apalagi placebo, placebo itu sangat minim banget. Ya kalau kita bicara sesuatu ya matematik misalnya gitu, di bawah 10% saya itu kan sangat minim banget. Jadi sangat kecil, jadi tidak bisa dikategorikan menjadi salah satu yang faktor faktor terbesar karena saya suka matematika gitu. Walaupun saya dulu dulu enak banget matematika ya gitu.
Tapi setelah saya terjun ke dunia nama itu, ternyata matematika itu mengasihkan. Dan akhirnya dalam hitungan itu, kita jangan fokus ke hitungan yang minim. Misal contoh gini, Pak, kalau Bapak ngambil bisnis ini, Bapak bisa untung 80%, misalnya gitu. Ya kan? Dan ruginya 20%. Ya masa Anda, wah ini masih ada rugi 20%. Kan nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin Anda memberatkan rugi 20%, sedangkan Anda untungnya sudah 80%. Gitu maksudnya. Itu ya. Oke, Kecuali, kecuali, kecuali Anda ruginya 80%, untungnya 20%. Nah itu nekat namanya. oke. Nah, Nekat. Pak Jendra, eh banyak yang apa? Yang orang tanyakan itu, contoh ya kalau efek placebo itu kan, efek placebo itu kan kayak misalkan nih ada orang sakit, terus dikasih kapsul sama dokter, lalu Betul, betul. dokternya itu bilang kapsul ini adalah kapsul ajaib yang Nah, bisa menyembuhkan segala betul. penyakit gitu. Padahal isinya cuma gula lah gitu ya Song. kan, atau kosong Paham? atau gula gitu. Kalau kamu minum dalam hitungan detik kamu akan sembuh atau dalam hitungan hari atau bulan kamu akan sembuh gitu. Nah, eh, di placebo itu kan ya ada juga kan yang yang terjadi lah gitu yang emang sembuh gitu. Tapi ya sedikit sih emang kemungkinannya ya. Oh, Nah, di nama ini berarti emang bergeraknya itu di level energinya ya, Pak Jendra ya, bukan betul. Betul. efek sugesti, motivasi atau sekedar placebo atau ya itulah ya, eh, Betul, bohong-bohongan gitu betul. kayak pil ya kapsul yang kosong dikasih ke orang supaya terus disugesti supaya orang percaya itu pil ajaib gitu. Iya, betul, betul. Sebenarnya gini, placebo itu adalah efek dari sugesti gitu. Hmm, Ya, jadi ya. sugesti dulu baru jadi placebo gitu kan. Jadi seolah-olah mereka merasakan kesembuhan. Kecuali gini, dia dikasih obat gitu, nggak ngomong apa-apa, orangnya sembuh. Padahal itu kosong. Nah, itu energi namanya kan. Hmm, Energi kasusnya kan. Tapi kan ada kata-kata di belakang situ kayak misalnya, ini kalau kamu minum ini, kapsul ini, entah gimana caranya, misalnya gitu misalnya. Itu bahasa-bahasa pembuka bawah sadar kan. Entah gimana caranya, gitu misalnya. Kamu bakalan sembuh gitu. Atau misalnya gini, pokoknya kalau kamu minum ini di jam 5 pagi, sebelum mata ayam berkokok, kamu pasti sembuh. Gitu. Nah, kenapa dibuat kayak gitu bahasanya? Itu agar orang tuh jadi retikular reflektornya kebuka kan. Penasaran itu, kenapa harus jam 5 pagi? Kebuka dia gitu. Paham ya sih? Itu trik-trik sugesti yang level master sebetulnya ya. Jadi itu nggak, kalau bro belajar di itu nggak diajarin. Jadi ada teknik-teknik suges orang itu di mana pakai bahasa-bahasa penasaran gitu-gitu. Jadi itu kebuka. Nah, kebuka kan itu jadi kan bridgingnya kan kalau kamu minum ini di jam 5 pagi sebelum ayam berkokok. Hah? Sebelum ayam berkokok? Kan gitu dia kan. Penasaran kan? Kurius kan? Kuriusnya reticular factornya kebuka. Kebuka terus kita masukin. Kamu bakal sehat. Dan tancap lah dia itu. Tapi triggernya pil itu gitu. Dan jam pil itu ya. Kalau dia pada saat kebetulan itu dia orang yang sensitif atau sugestif, gampang dihipnosis, akhirnya sugesti itu masuk. Besok pagi dia jam 5 sembuh dia gitu. Nah, itu placebo namanya, efek dari sugesti yang masuk ke bawah sadar itu jadi placebo. Nah, seperti yang saya katakan di ACN itu nggak ada kita mensugesti kan, betul? Kita nggak ada mensugesti kamu berubah gitu kan nggak ada. Ya ini namamu gitu, ini namamu terapi, udah gitu aja. Jadi nggak ada iya. Walaupun tolong. walaupun di identitas yang dikasih itu kan ada tulisan, tapi sebenarnya itu bukan tulisan sugesti ya, Pak Jendra. Bukan tulisan sugesti, Iya. itu adalah identitas atau menu dalam hidup, bukan sugesti. Kalau sugesti pasti kata-katanya nggak gitu di identitasnya. Kenapa? Justru karena waktu saya membuat ACN,
eh, saya sengaja membuat agar dia tidak kata-kata sugesti, bro. Agar, ya ini maksudnya biar ke depannya tidak seperti orang, wah itu identitasnya sugesti itu biar nggak gitu. Jadi Iya, dibuat bahasa yang lebih tidak sugestif gitu lah. Agar untuk orang itu, saya juga membuktikan bahwa ini, ya sebetulnya kan memang awalnya juga saya tidak percaya toh. Saya bergerak dengan kalian semua sama gitu. Saya waktu diperkenalkan nama, konsep nama juga saya tidak ujuk-ujuk percaya gitu. Enggak, bahkan saya yang paling kritis waktu itu nanya ke ke orang-orang yang tahu nama. Masa sih gitu kan. Mungkin lah ini bisa ngisang aja gitu kan. Istilahnya iya. sama. Bahkan saya lebih kritis lagi. Apalagi Nah, Pak tapi Jenderal ini tipe tipe orang yang nggak bisa dihipnosis ini Pak Jenderal. iya betul, betul. Saya Susah tidak, ini. teman-teman, saya tidak bisa dihipnosis karena Critical areanya guru-guru tebal. saya itu, guru-guru saya itu waktu saya belajar pun saya cuma pura-pura aja terhipnosis biar dia nggak enak ya gitu. Seorang master menghipnosis saya dan saya nggak kena itu kasihan dia gitu istilahnya. Makanya saya ya pura-pura gitulah ya. Padahal ya saya sadar gitu 100% gitu. Jadi ya nggak enak sih sebetulnya. Karena memang Ya, saya susah teman-teman kalau saya hipnosis itu susah. Karena memang otak saya selalu bertanya gitu. Makanya ya, waktu saya menemukan HCN, itu guru hipnosis saya itu langsung ubah nama. ya, Oke, saya ubah nama dah gitu. Karena dia tahu saya kan dari dulu itu paling ngeyel, murid hipnosis yang paling ngeyel gitu. Tapi juga ya, yang paling rajin gitu dulu waktu kelas hipnosis. Bayangin waktu itu kan 30 orang batch saya belajar hipnosis itu 30 orang, cuma saya yang buka klinik, sisanya nggak ada gitu. Makanya dikenal lah gitu. Karena kan saya laporan, Pak, ini kasusnya gini Pak, gimana Pak? Gini. Puyeng dia. banyak kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh hipnoterapi, justru bisa selesai karena nama ya, Pak Jenderal ya. Banyak banget bro. Nah, Orang guru guru saya aja kalau udah ada kasus-kasus yang parah gitu pasti ini bro, coba cek namanya, buatin dah sekalian gitu. Lo kasus yang schizophrenia itu yang saya cerita itu, schizophrenia itu kan kalau di hipnoterapi pasti nyerah, pasti harus psikiater dulu gitu, pasti gitu. ya, ya, ya. Betul ya. Oke. Nah, sekarang gini Pak Jenderal. Boleh nggak di back dulu slide-nya Pak Jenderal? Satu lagi. Dihilangin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ini. Oh ya. Nah, ini kan Pak Jenderal ada tulis ya di sini ya. Nih, perubahan kan bisa terjadi di sini ya. Motivasi, sorry, sorry, kecoret-coret lagi. Ya, Ulang, ulang, perubahan ulang. perubahan nama. Itu ya, betul. Ya, itulah, di situlah ya. Nah, di sinilah, nih, di sini. Nah, Betul. perubahan nama, sugesti, motivasi, perilaku lingkungan. Nah, apa yang terjadi jika seseorang hanya sugesti, motivasi, perilaku lingkungan, tapi nama tidak dirubah? Ya itu kayak depannya nol gitu, nol tambah tambah belakangnya nggak, ya sama aja kepalanya kosong gitu. Jadi yang Ya, utama itu ya harus depan dulu gitu, depan hmm, dulu beresin, baru ditambah lain, tambah lain, tambah lain, tambah lain, gitu. Tambah sugesti, motivasi. Jadi ya kalau kalau Anda bisa lakukan itu semua dengan satu sikl yang komplit, nah misalnya gitu, nah itu akan sangat sempurna banget gitu. Itu istilahnya. Jadi maksud saya adalah, makanya saya sering bilang di Zoom HCN bahwa HCN itu tidak pernah kontra dengan keilmuan lain. Keilmuan motivasi nggak pernah kita. Keilmuan sugesti enggak, apalagi keilmuan sugesti. Perilaku enggak juga. Lingkungan enggak. Justru dengan nama bagus, Anda akan jauh lebih sugestif, Anda akan jauh lebih termotivasi, perilaku Anda akan jauh lebih bagus, dan tentunya lingkungannya otomatis lebih bagus. Nah, lebih seperti itu. oke. Thank you Pak Jendra. Sekarang kita ke pertanyaan kedua ya, Pak Jendra ya.
Boleh, boleh, boleh. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan cukup kritis juga ya dari orang yang sering cek nama lah ya. Mengapa seseorang harus memilih terapi nama dibandingkan coaching atau psikoterapi atau ke psikolog gitu, Pak Jendra? Oke, ya, ya, betul sih. Banyak yang gitu ya. Bentar, pertanyaan Iya, ini. Mengapa memilih terapi nama dibanding coaching atau psikoterapi? Sebetulnya gini, sebetulnya eh, apa ya? Ini pilihan sih betul. Jadi betul memang ini pilihan masing-masing orang. Nah, saya buatin slide-nya kan gini nih, contoh. Terapi nama. Fokus terapi nama itu kan pada identitas ya. Kita sudah tahu semua bahwa terapi nama itulah terapi identitas. Tidak ada terapi yang lainnya. Nah, terus kalau coaching itu tujuan strategi ya gitu-gitulah. Jadi Anda mau fokus kemana nih strateginya gimana itu coaching. Kalau psikoterapi atau hipnoterapi misalnya itu langsung ke masalahnya. Saya ke orang mau terapi, saya mau terapi fobia gitu. Ya udah, gitu, terapi fobianya gitu. Nah, jadi sekarang sebetulnya adalah kalau misalnya Anda nggak mau terapi HCN gitu ya, ya itu nggak masalah sama sekali. Karena saya mau coaching aja Pak, saya nggak mau psikoterapi aja Pak. Iya, ya, silakan gitu, silakan itu nggak masalah. Jadi sebetulnya pertanyaan tidak bisa dibandingkan. Jadi kenapa Anda memilih terapi nama? eh, apa jangan dibandingin coaching dan karena ASEAN tidak bisa dibandingin dengan coaching dan psikoterapi karena tujuan HCN itu berbeda sebetulnya. Tujuan HCN adalah membereskan akar utamanya gitu. Sedangkan coaching, jadi ibaratnya pohon nih ya biar gampang. Ibaratnya pohon. Jadi HCN itu bermainnya di akar pohonnya. Kalau coaching dan psikoterapi itu bermainnya di batang, di daun gitu. Ya. Jadi Anda bisa potong semuanya, Anda bisa potong, perbagus. Tapi kalau akarnya dimatiin, rugi, bener nggak? Coaching sama psikoterapinya rugi. Karena sebagus apapun bentuk bonsainya, kalau saya suntik bensin di akarnya, kering kerontang nanti. Gitu. Begitupun sebaliknya. Ya, kalaupun akarnya nanti diberikan nutrisi yang bagus, maka pertumbuhan pertumbuhan batang dan daunnya akan bagus banget. Gitu, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau terapi nama, tidak masalah. Silahkan. Anda pakai coaching misalnya. Silakan, nggak masalah. Anda mau pakai psikoterapi, silakan. Atau fisioterapi atau hipnoterapi, bisa. Jadi, atau gampangnya gini. Kalau psikoterapi itu orang yang sudah tahu tujuannya itu, dia tidak disiplin, nah ini perlu. Tuh, ya kan? Kalau misalnya yang coaching, ya kayak misalnya contoh atlet lah. Atlet. Misalnya dia harus di coaching, dia udah punya basicnya kan, udah memang atlet. Sama kayak kemarin Piala Dunia, kan nggak mungkin orang yang bermain di skuadron timnas itu orang di pinggir jalan dicomot suruh main kan nggak mungkin. Dia udah ada dasarnya, dasar atletnya, terus coaching itu atau pelatihnya menempatkan dia sesuai dengan kemampuannya dia. Tuh. Nah, tapi kalau nama ya Anda udah jelas-jelas ganti identitas. Yang awalnya cleaning service jadi direktur atau sekarang kerennya CEO yang menyamar gitu. Jadi Anda itu sebetulnya CEO gitu kan, tapi cleaning service. Nah ini enggak, ini Anda dari cleaning service dinaikkan jabatannya di CEO. Berarti kan identitasnya berubah. Betul ya, Bro? Kan bukan bersih-bersih toilet lagi, tapi ya udah Anda CEO gitu. Jadi tergantung kebutuhan Anda aja. Cuma kenapa HCN selalu menyarankan perubahannya di identitas untuk Anda juga agar hemat biaya. Saya itu membuat Anda itu tidak boros sebetulnya. Ya, silakan Anda coaching. Guru hipnoterapi saya itu menerima coaching. Wah, itu jangan ditanya biayanya. Gitu. Lebih mahal dari nama lah pasti sudah. Gitu.
psikoterapi juga. Itu juga sama. Lumayan beli obat tuh sekali. Dan dia pakai obat kan itu kalau 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 yang di psikiater ya pakai obat. Tuh. Kalau di hipnoterapi mungkin enggak. Tapi kan teman-teman tahu nggak biaya satu sesi apa hipnoterapi berapa gitu? Itu per sesinya kalau nggak salah 2 sampai 3 juta lah per sesi. Nah, sekarang kalau saya sebagai hipnoterapis saya bilang, "Pak, ini harus selesaikan dengan 10 sesi." Berarti keluar duit berapa? Minimal 20 juta. Dan ujung-ujung dibilang apa? Ini tidak dijamin ya, Pak, kalau sembuh. Nah, selesai dah. Gitu. Karena saya di dunia itu dulu cuma cuma saya terapis di Indonesia yang bayar seikhlasnya. Nggak ada hipnoterapis dibayar seikhlasnya. Maksudnya hipnoterapis yang memang melalui pendidikan formal ya, pendidikan formal hipnoterapis loh maksudnya. Bukan yang belajar di temennya gitu atau bisa-bisa sendiri itu enggak. Setahu saya dulu, saya punya pasien dari Jakarta ke Bali. Itu karena dia ngomong gini, Pak, saya mau terapi di Bali aja. Saya tanya, Bapak di Jakarta banyak Pak hipnoterapis. Ya, guru saya juga di Jakarta, sakti-sakti itu. Saya hitung-hitung Mbak, kalau saya terapi di Jakarta itu habis 3,5 juta per sesi. Kalau saya beliin tiket pesawat plus jalan-jalan, saya bisa terapi di Bapak. Karena saya seikhlasnya. Gitu. Ya, ya bisa benar juga sih Pak kalau itu hitungannya gitu. Jadi 3,5 juta dapat jalan-jalan plus terapi. Jadi dia bilang gitu. Kalau di Jakarta satu sesinya 3,5 juta. Nah, terus kelebihan waktu saya zaman hipnoterapi adalah saya menggunakan teknik yang lebih tinggi dari hipnoterapi pada umumnya. Saya pakai semua keilmuan hipnoterapi dari A sampai Z, dari mesmer, dari fascination, dari teknik-teknik yang kuno. Jadi kalau Anda terapi ke saya, Bapak Ibu, teman-teman, itu saya nggak nanya-nanya yang kayak, Bapak sudah siap belum? Bapak sudah ini belum? Saya cuma tanya, Bapak masalahnya apa? Trauma, oke, traumanya gimana? Di mana dirasakan trauma? Coba bayangin traumanya. Misalnya, Pak, saya kalau kalau ingat itu sakit di dada, oke, sakit di dada, selesai. Ada lagi tempat lain, di kepala juga dikit, Pak, oke, di kepala dan dada, kan gitu kan. Coba sekarang coba diukur. Kalau ingat masalahnya, skala 0 sampai 10 di angka berapa? Terus dia jawab 9, Pak. Oke, udah siap? Sudah. Tutup mata. Saya terapi. Ya, saya nggak ngasih ngomong. Saya terapi aja gitu. Terapi, terapi, terapi. Buka mata, dicek 0 sampai 9. Atau dia bilang tadinya 9 ya. 0 sampai 9 berapa? 5, Pak. Turun. Turun kan 5 ya. Oke ya. Oke, lanjut lagi saya terapi. Habis itu nol. Dia udah nggak ingat lagi. Dia udah bingung ini. Wah, kok saya nggak bisa rasain ya Pak gitu. Gitu doang terapi saya. Karena saya pakai hipnoterapi yang bukan level satunya gitu. Jadi saya gabungin semua. Nah itu jadi saya terapinya cepat gitu. Tek, 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 selesai. Tek, 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 selesai. Gitu. Itu Oh, pun saya masih tidak puas, Bapak Ibu ya. Akhirnya saya ke nama gitu. Kenapa? Karena pakai metode saya yang eh, eh, menurut menurut teman-teman yang lain canggih pun itu masih tidak bisa beresin masalah-masalah yang seperti nama bisa lakukan. Makanya saya, wah, nah, kayaknya perlu upgrade nih. Tuh, akhirnya nama tercipta. Bahkan saya iya. pernah tuh, bro dulu jadi di Bali itu ada kayak komunitas hipnoterapi waktu itu. Nah, saya diundang waktu itu, ditanya, Bapak belajar apa aja? Saya ceritakan saya belajar ini. Terus kalau menyelesaikan satu kasus, nah saya tanya gitu, satu kasus misalnya eh, fobia ular atau fobia apa gitu. Itu berapa menit? Ya, saya bilang maksimal 10 menit lah. Saya bilang. Oh, mereka terkejut semua. Wah, kok masa 10 menit? Katanya. Biasanya 30 sampai 1 jam katanya. Ya, dari pengalaman saya sih maksimal 10 menit. Saya bilang.
Gak percaya, dicoba, dites. Jadi dicariin di sekitar 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 itu yang sekitar tempat kita pertemuan itu yang fobia. Dapatlah satu fobia kecoa gitu. Disuruh ditanya, kamu fobia ada fobia ya? Ya, gitu. Coba mau disembuhin nggak? Mau. Jadi saya ditontonin sama banyak orang gitu. Tontonin. Saya terapi. Pertama kayak tadi gitu. Saya tanya gitu, gitu. Oke, mau diliatin foto nggak? Saya bilang itu kan kecoaknya. Gitu. Jangan Pak, jangan Pak. Dari jauh aja dari jauh. Gitu. Itu diliatin foto udah teriak-teriak. Lihat lihat foto kecoa. Oke, saya terapi bro. Setet sekali. Lihat kecoa nggak teriak. Nggak teriak. Dia nggak teriak. Nggak, diliatin doang itu dari jauh. Kita deketin ya. Deket-deket sampai dekat gitu. Dia nggak teriak. Tapi Pak, saya masih sir-sir rasanya gitu. Masih takut-takut gitu kan. Saya terapi lagi loh. Tut. Terapi beres. Kecoanya handphonenya dipegang. Ih, ternyata kecoa lucu ya. Dia bilang. Beres. Dan itu mereka baru percaya bahwa saya bisa melakukan itu dengan cepat. Gitu. Jadi cuma karena saya sebenarnya dimusuhin karena saya ikhlasnya tadi. merusak merusak pasar katanya. Iya, Ya. mungkin Sampai akhirnya Pak Jendra nama itu versi terupgrade-nya ya Pak Jendra ya. betul. High tech-nya Akhirnya itu saya mengundurkan diri lah dari hipnoterapi biar saya tidak dimusuhin kan. Jadi saya pindah upgrade ke nama aja. Biar iya. Di biar nama juga lebih canggihnya nggak kenal, nggak pernah ketemu, nah bahkan nggak itu pernah tahu itu siapa, nggak tahu masalahnya, sembuh. iya betul. Kayak yang kemarin kita Zoom itu Bu siapa ya? Bu Kusnul ya. Iya Nggak bagus. pernah ketemu, tiba-tiba hidupnya berubah, Bagus. suaminya jadi baik, sering ngasih duit. Nah itu kan. Saya udah Padahal kayak dia di dukun jarak jauh Sidoarjo. aja. Iya, banyak Atau lah di gini sini. bro, biar Ya. HCN lebih ramai, kita ganti predikat dukunnya. Iya, Tapi dukunnya ganteng-ganteng kan. Bro Prabu kan iya. ganteng. Ya, ya, ya. Nah, balik lagi ke sini Pak Jenderal. Misalkan orang yang sudah melakukan terapi nama, terus dia ditambah dengan coaching, itu boleh-boleh aja sebenarnya. Justru jadi Ya kombinasi yang bagus tuh. bagus, ya kan? Jadi nama itu bukan dibandingkan dengan coaching atau psikoterapi atau psikologi, tapi bisa jadi akar pondasi kuat untuk semuanya, gitu ya, Pak Jenderal ya. Bisa dikombinasikan semuanya, gitu ya. Iya, ya karena memang kan HCN tidak kontras kontras atau tidak bertentangan dengan keilmuan manapun gitu nggak ada. Kita kita Ya, justru mendukung mereka gitu. kayak kemarin itu ada Bu Priyanka yang Master Reiki justru makin Nah, makin canggih dia. makin canggih pasti. Baru pulang dari Thailand kemarin Nah, dipanggil. itu kan dapat kelas di Thailand mungkin. Ya, dapat Kontak. kelas, dapat buka kelas dipanggil ke Thailand untuk buka kelas Reiki lah gitu. Hmm. Ya makanya kita nggak ada apalagi saya gitu karena saya sudah pernah di dunia itu semua meditasi saya sudah hipnoterapi sudah yoga sudah garis tangan feng shui udah jadi ya, ya saya durhaka dong kalau membenci ilmu itu gitu. Justru Iya, enggak justru saya tuh mengatakan bahkan sampai sekarang pun kalau saya ditanya lebih bagus nama atau feng shui saya pun tetap jawab feng shui gitu bukan nama. Feng Shui yang paling tersakti di dunia ini. Gitu. Cuma masalahnya teman-teman bisa nggak ketemu ahli Feng Shui yang benar-benar? Dan tentunya siapkan kantong yang tebal. iya, Terus, itu dia makanya. Ya makanya Hypno Coach Name itu terapi nama itu termudah, termurah, terlengkap dan paling terlengkap berasa udah. efeknya. Udah saya Nggak- saya buatin tuh yang paket komplit sesuai keinginan masyarakat Indonesia tuh. Terapi paling gampang cuma nulis doang, asal Yang bisa nulis sama baca gampang. tulis saja udah. Sampai bisa nyantet juga kan. Dan tanda kutip. Oke, Iya, lanjut. Lanjut Pak Jendra ya. Ini sudah siap, siap. terjawab ya.
Jadi sebenarnya nggak Hmm. bisa dibandingin, justru itu tergantung keperluannya dan Iya, bisa betul. dikombinasikan justru ya. Nah, pertanyaan ketiga, Pak Jendra. Ini pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau sudah terapi nama, ya, udah terapi nama udah bagus, level 2 level 3 gitu ya. Apakah usaha jadi nggak penting? Nah, di mana peran usaha ini, Pak Jendra? Hmm. Oke, apakah apakah usaha, maksudnya usahanya dia gitu kan? Iya, kan ada be kali do sama dengan have. Nah, do-nya Ya, ini betul yang ini kan. masih Saya perlu nggak tampilkan nih? ke itu. Iya betul. Ya. Jadi tetap perlulah gitu loh. Namanya juga eh, seperti yang saya bilang kan, HCN itu hanya melengkapi pondasi Anda, melengkapi energi Anda untuk bisa melakukan yang lebih besar lagi. Gitu. Habis sama kayak petani, punya benih doang tapi tidak dirawat, ya juga sama kan. Mahasiswa dengan belajar juga sama. Jadi kayak pengusaha dengan produk ya sama. Cuma bedanya adalah eh, kalau Anda itu sama kayak gini. Anggaplah Anda punya usaha 100 gitu, usaha 100. Tapi kalau identitas nol, ya maka hasilnya kan nol gitu. Atau misalnya apa namanya istilahnya itu, kalau usahanya 100 dan energinya 80, ya makanya hasilnya juga 80. Jadi intinya adalah jika Anda punya identitas yang bagus, ya tetap perlu usaha gitu ya. Jadi eh, itu mempermudahkan usaha Anda, sorry, membutuhkan hasil Anda tercapai dengan lebih lebih baik gitu loh, intinya. Nah, jadi bukan bukan apa ya, bukan berarti kalau Anda punya nama bagus itu nggak usah ngapa-ngapain bisa sukses. Kecuali ya, nama yang Anda punya itu memang dibawa dari kecil, itu masih bisa nggak ngapa-ngapain. Ya masih bisa sih, karena apa ya? eh, Nanti tiba-tiba datang aja gitu lah. Cuma memang itu kalau syaratnya masih kecil sih, masih pagi gitu. Usahanya dikit banget lah nantinya dibandingkan dengan kita-kita yang sekarang gitu. Karena kita kan udah berumur terus baru punya nama bagus gitu. Tapi kalau Anda bisa lakukan itu dari kecil, eh, usahanya akan jauh lebih 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 sedikit lagi gitu. Sedikit lagi tapi hasilnya juga akan bisa maksimal banget gitu. Jadi tetap harus ada usahanya. Cuma bedanya mungkin dulu Anda usahanya mati-matian, nggak ada hasilnya gitu kan. Nah sekarang usahanya ya sama kayak ini dah. Usahanya 100% tapi ininya nol, gitu. Ya, nol besar gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi intinya tetap ada usaha, tapi jika nama Anda bagus, maka usaha yang Anda lakukan lebih luar biasa lagi. Gitu bro. Gitu. Oke, jadi tetap ada yang dilakukan lah ya, Pak Jendra ya, nggak bisa. Sudah nama bagus katanya ada datang rezeki. Terus saya mau tidur aja di kamar seharian. Mana duit yang nggak datang gitu. Ya, Betul. itu Anda namanya tetap melawan apa ya? Bukan melawan ya. eh, Eh, itu apa ya itu? artinya ini TOL, TOLOL. BEGO Ya tetap namanya itu. harus. Kalau Anda pun gini loh, usahanya yang dulu misalnya kalau mau dapat duit, Anda harus keluar kemana-mana, harus jebol tembok dulu, melewati polisi gitu kan, bawa lari duit karung, kejar polisi mungkin gitu dulu. Kalau sekarang nggak ada, tinggal telepon gitu. Ini nggak ada duit apa gitu, ntar terima gitulah. Jadi usahanya lebih kecil gitu, Ya, betul betul betul. usahanya lebih sedikit, itu Anda bisa lebih Ya, santai-santai. jadi nama itu adalah jumlah pengalinya dari usaha yang kita lakukan gitu ya, sesuatu yang kita lakukan gitu ya Pak Jendra ya. Kalau misalkan
kita namanya mau dapetin 1.000, kalau namanya 1.000, terus dikali satu gitu, usahanya sedikit tapi hasilnya Iya, bisa tetap tetap hasil 1.000 1.000. gitu. Betul, Ya, betul. jadi tetap ada ada yang dilakukan lah gitu ya. Ada cuma yang dilakukannya sedikit. Nah, sama Mm, kayak jadi saya, sama kayak saya. Waktu saya dulu belajar di dunia trading itu kan usaha yang saya lakukan tuh banyak banget gitu. Usaha yang saya banyak lakukan banyak banget. Oh, mentang-panting apa tapi hasilnya dikit gitu kan waktu zaman dulu trading. Nah, begitu saya mulai memahami konsep trading itu seperti apa dan saya ngerti kurang lebih usaha saya lagi lebih semakin kecil, gitu kan? Saya semakin kecil, tapi kan pengetahuan saya semakin tinggi gitu. Contoh gitu ya. Nah, begitu ini semakin tinggi pengetahuannya semakin tinggi kan sayanya yang berkembang, bukan ilmunya sama aja gitu gitu aja masih. Dan akhirnya di situ sekarang yang terjadi saya bisa dibilang kecil banget usahanya untuk trading gitu. Tapi hasilnya ya lumayan gitu kan intinya. Apalagi setelah saya punya nama baru gitu. Bahkan lebih kecil lagi. Bahkan kalau dulu kerjaan saya melihat grafik, sekarang kerjaan saya menarik profit. Nah, itu bedanya. Itulah model contohnya. Sama, usaha juga. Usaha juga. ya. Usaha juga saya kontak adminnya, Pak, saya mau tarik nih segini gitu. Kan usaha itu. Kalau saya nggak usaha itu ya nggak ditarik uangnya. Kalau Iya. dulu dulu masih ngecek chart, masih lihat news apa nih, ada berita apa nih gitu. Kalau salah beritanya meleset grafiknya kan gitu. Ya gitu dulu. Kalau sekarang enggak, udah otomatis kan udah kayaknya udah lihat ya, udah bengong. Ya ngobrol sama Bro Prabu, cek nama gitu-gitu. Iya. Saya jarang sekali lihat trading Heeh. gitu karena paling 2 hari sekali gitu kan saya lihat sehari sekali dan oh udah tercapai targetnya udah tarik udah gitu gitu kan itu kerja juga bro ya bener nggak sih? Iya. Tetap ada yang digerakkan, tubuh kita ada yang bergerak lah Iya. gitu ya. Mbak nggak kayak dulu semalam suntuk liatin grafik. Ini kemana nih? Oh, udah Tapi jantung juga terpacu udah kan. nggak berdarah-darah atau udah nggak Nah, berbanting betul. tulang gimana gimana kan? Iya. Kepala di kaki, kaki kepala, wah, kan dulu Nah, kan bilang kayak gitu lagi kan. Peter Pan. Iya. Ya Nah gitu itulah sama makanya. sama. Saya pun di level trading saya sekarang pun saya tetap ada usaha itu Pak. Ya dibandingkan dulu, jauh lah teman-teman. Jauh. Ya. Jadi yang sudah ubah nama, yang misalkan pegawai swasta ya tetaplah kerja gitu Betul, kan. kantor Yang jangan habis itu bisnis pensiun. tetaplah bisnis, yang mahasiswa tetaplah belajar gitu ya. Nah, disitulah efek nama akan membantu untuk membuat itu jadi apa ya, lebih 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 optimal. signifikan lah hasilnya gitu. Oke, thank Lebih you Pak Optimus, Jendra. Optimus Prime. Ya, thank you, bro. Oke, terus dari ini kata-kata Pak Jendra bagus nih. Sebaik apapun arah yang dimiliki tanpa melangkah, kita tetap berada di tempat yang sama. Ya, betul. Betul. Ya, langkah lah ya. Kalau nggak, tetap di situ-situ aja. Oke, Iya. selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak Jendra. Ini cukup kritis juga nih. Apakah eh, ada batasan dalam terapi nama? Maksudnya, apakah ada masalah yang memang tidak bisa diselesaikan oleh metode ini? Gitu. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi ini misalnya saya ilustrasikan itu apa ya? Misalnya contohnya misalnya Anda kondisi sekarang patah tulang gitu. Terapi nama apa patah tulangnya sembuh gitu ya. Ya tetap ke dokter ya, baik tetap ke dokter. Itu bukan berarti Anda ganti nama patah tulang Anda sembuh nggak. Tetap ke dokter. Cuma bedanya kan nanti karena Anda ubah-ubah nama, sel-sel Anda tuh juga berubah karena di boosting energi jadi lebih cepat sembuh. Ya contohnya saya sendiri aja gitu. Dulu yang saya sering sakit, sekarang udah enggak. Nah itu contohnya gitu. Jadi
eh, Anda itu Anda depresi berat, eh, bisa langsung sembuh setelah ganti nama, yang enggak gitu kan. Anda harus terapi dulu, masukin nama dulu segala macam. Jadi tetap tetap ada sesuatu yang memang harus dibereskan di tempatnya dulu gitu. Apalagi yang ekstrim misalnya, Pak saya punya motor rusak ganti nama motor saya, benar nggak itu, apa itu kan jauh jauh lagi, apalagi itu lebih jauh gitu. Jadi intinya, eh, semua itu perlu apa namanya ya, eh, kalau ditanya ada batas, betul tidak ada batasan dalam terapi nama. Terapi nama bisa membereskan apa saja yang berhubungan dengan diri Anda. Tapi jika Anda sudah mengalami itu, ya terutama yang sudah menjadi fisik, ya kita ya saranin beresin dulu secara fisik. Kecuali Anda mau menunggu dan sabar. Itu misalnya, itu ya nggak usah. Misalnya kayak kayak itu dah, kayak yang saya bilang tadi, cancer. eh, Dia ubah nama, terus kansernya mengecil. Itu ya dia tetap konsumsi obat. Tapi bedanya dulu waktu dia namanya masih jelek, dia tetap konsumsi obat, kankernya nggak mengecil gitu. Paham ya? Ya, jadi setelah dia ganti nama dan terapi nama itu, kansernya mengecil. Itu contohnya. Itu yang terjadi. Jadi makanya saya itu perlu penting dipahami. Terutama bukan mengganti medis gitu-gitu, bukan ya. Psikoterapi ini di kondisi yang Anda sudah kena gitu ya. Sudah. Makanya waktu waktu dulu saya nangani schizophrenia itu kan, kok saya pun waktu di zaman hipnoterapi saya bilang, hipnoterapi nggak bisa, silahkan ke psikiater itu. Waktu tiba-tiba saya dapat kesaksian schizophrenia itu, saya nggak tahu dia kena masalah schizophrenia awalnya, dia karena nggak cerita kan. Coba tahu, saya pasti bilang juga, silahkan ke psikiater dulu gitu, sambil terapi nama. Tuh. Ya jadi kalau ditanya apakah ada batasan, jawabannya tidak ada jika Anda belum kena masalah apa-apa. Tapi jangan, jika sudah bermasalah pada saat terapi nama, ya dibarengin dengan terapi nama, Anda selesaikan dengan tempat-tempatnya masing-masing. Kecuali Anda tahan, kan gitu. Iya. Aha. Tuh. Kayak misalkan orang nih udah kena masalah hukum, misalkan dia maling, maling lah gitu, dia maling, Ya, ya, mau ya. dipenjara gitu. Wah, saya ubah nama Pak supaya saya nggak dipenjara ya. Ya tetep proses hukum terjadi Ya lah. tetap. Mungkin nanti hukumannya lebih ringan. Kan. Mungkin tiba-tiba Mungkin ada bukti yang muncul ternyata menguatkan Anda. Ya gitu, itulah. atau mungkin pas masuk di penjara ada lebih nyaman atau apa, teman-temannya baik ya, bisa kayak gitu. Iya betul. Nah, Jadi, nanti ada nih hmm, cerita, cerita menarik nanti terakhir ya. oke, di terakhir ya. Tentang tentang Oke, inilah, tentang kejadian menarik. Nanti ingetin ya bro ya. ya siap. Ini udah ada beberapa pertanyaan ya, tapi kita tunggu selesaikan pertanyaanku dulu. Pertanyaan terakhir, Pak Jendra. Oke, Ini pertanyaan super kritis ya, super kritis dari seseorang ya. persayan. Iya, apakah HCN ini hanya spiritual yang dibisniskan gitu? Wah, ini spiritual. Oh, ini cuma HCN ini cuma bisnis spiritual, ujung-ujungnya duit nih gitu. Ujung-ujungnya terapinya minta duit, katanya konsultasinya gratis, pas mau buat nama minta ada biayanya gitu. Wah, ini mah bisnis gitu. Ada tuh yang Hmm. ngomong kayak gitu, Pak Jendra. Oke, Katanya yang ini yang spiritual yang dibisniskan katanya. Nah, gimana Pak Jendra? yang pertama pertanyaannya udah salah bro. Ya, Karena HCN itu nggak ada spiritualnya di situ. Kan HCN itu adalah scientific. Sudah saya bilang tuh. Bukan ramalan, ilmu pengetahuan. Jadi sebetulnya pertanyaannya udah salah. Jadi nggak jawabannya itulah tidak, karena nggak nyambung gitu. HCN itu bukan spiritual. Selalu saya katakan bahwa saya bukan dukun, saya bukan praktisi spiritual, saya konsultan. Sama seperti Anda mau bangun rumah, Anda nyari arsitek, saya konsultan arsitek. Cuma bedanya konsultan arsitek saya di identitas gitu intinya. Ya jadi
Jadi nggak apa ya, nggak ada hubungan dengan spiritual gitu. Spiritual itu adalah pernak-pernik tambahannya gini. Karena saya menghargai juga budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kadang-kadang orang itu dalam terapi nama kan butuh pengakuan secara spiritual. Itulah kenapa kalau orang Bali saya buatkan juga tata cara spiritualnya untuk menguatkan keyakinannya dia terhadap dirinya sendiri ya sebetulnya gitu. Ya sekarang kalau pasien saya bule, apa dia melakukan ritual Bali? Ya enggak kan, cuma nulis saja gitu. Jadi tidak ada praktek-praktek eh, spiritual di sekitar HCM yang menyangkut HCM itu sendiri. Kalau menyangkut terapi, ya saya sertakan karena kebudayaan yang ada di sini, kebudayaannya seperti itu, bro. Ya, kalau di Jawa misalnya ganti nama pakai bubur merah, bubur putih, nah itu silahkan. Itu untuk apa sebetulnya? Untuk menambah keyakinan yang bersangkutan tentang sesuatu yang didengarkan dari zaman dulu bahwa kalau ganti nama itu harus ada upacara ini. Biar nanti dia menganggap bahwa terapi namanya nggak bekerja. Oh mungkin saya belum melakukan ritual bubur merah bubur putih gitu. Dan sampai sekarang pun eh, kalau yang Bali pasti saya kasih ritual spiritual untuk memasukkan nama itu gitu. Karena memang kalau di Bali memang kan masih saya bilang masih kental ya gitu. Masih kental. Jadi secara ke HCM-nya itu tidak ada spiritualnya. Semuanya itu matematika gitu kan. Matematika yang saya masukin ke dalam rumus gitulah intinya. Nah, kalau misalnya eh, ujung-ujungnya duit ya wajar. Wajar dong. Saya kan konsultan gitu. Anda buat rumah nyari arsitek terkenal terus Anda bilang, "Pak, gratis ya, Pak." Ya terus Anda gimana? Jawaban. Jawaban arsitek. Kalau Anda jadi arsitek digituin gimana? Gratis. Ada. Ya kan? Kecuali misalnya Anda tukar, Pak ini saya nggak bayar, Pak tapi saya kasih tanah satu meter, 10 meter persegi gitu. Ya mau juga sih. Anda nggak punya uang tapi mau tukar buat nama dengan tanah juga saya kasih kok. Pak saya nggak punya uang tunai Pak, saya adanya emas 2 gram. Iya boleh, nggak masalah saya. Nanti biar serah kasih ke Prabu aja Pak, Prabu yang menguangkan. Saya nggak masalah. Anda punya beras, saya punya beras Pak, 1 kontainer gitu. Boleh. Nanti kasih ke Bro Prabu biar diuangkan dulu kan. Terus saya punya gini Pak, ternak ternak susu sapi gitu misalnya. Saya bayar pakai susu sapi boleh nggak? Boleh. Saya pasti akan membolehkan. Nanti biar Bro Prabu yang jual dulu susu sapinya gitu. Saya tuh nggak saya- bahkan kalau Anda mau ini pun saya kasih Pak Ibu. Pak saya nggak punya duit, saya nggak punya ternak, saya nggak punya apa-apa. Saya punya tenaga, boleh kerja dulu gitu. Kita hitung nih UMR-nya berapa. Tahun nanti kalau Bapak udah kerja sekian, nanti saya buatin apa. Boleh kok. Jadi ASEAN tuh sangat fleksibel banget. Teman. Jadi kalau Anda bilang nggak punya duit, gitu, ya sebetulnya ya Anda kurang usaha aja sih sebetulnya. Karena Anda bisa ngeles sebenarnya sama saya. Gampang ngelesnya. Pak, saya nggak punya duit, Pak. Saya punya kebun sawit, Pak. Boleh. Boleh. Gitu. Atau Anda punya saham perusahaan, misalnya gitu. Iya, kalau punya saham perusahaan kan nggak mungkin nggak punya duit ya. Maksudnya. Saya punya emas, Mbak, di Pegadaian. Nanti gini aja, Pak. Bapak tebus dah. Bapak, Pak Jenderal kasih saya duit. Sejumlah itu, 442. Itu kan emasnya 10 gram, Pak. Sisanya ambil dah, Pak. Boleh tuh, saya. Bro, ini bro, bayar tebus, bro. Kita untung. Boleh. Misalnya Anda punya utang 3 juta di Pegadaian gitu, Pak. Anda taruhnya emas 10 gram. Sekarang ada 10 gram berapa emas? Kan lumayan tuh.
Terus Anda punya utangnya 3 juta. Anda bilang ke Bro Prabu, tebus dulu dah. Nanti saya kasih ini lebihan dikit. Pasti mau dia. Dia pasti mau lah. Gitu. Kan nggak tahu. Gitu kan. Anda aja kurang kreatif gitu. Tinggal Udah ngomong sok. sebenarnya. Hah? Tinggal ngomong aja sebenarnya. Asik Iya kan emang. karena kemauannya aja dikit gitu. Ya, Atau Anda bilang gini ke Bro Prabu, Pak saya cicil ya ubah nama. Dikasih kok. Tapi dibuatin setelah lunas ya. Saya cicil Pak tiap bulan 1 juta gitu. Ya, ya pasti kita oke kok oke gitu. Nggak akan bilang nggak boleh harus lunas. Cuma Pak nanti namanya baru dikasih jadwal setelah lunas. Baru dibuat gitu. Ya iya. kan biar adil dong, biar adil kan. Masa Ada Anda kok yang nyicil kemarin nama gitu udah juga. dibuat? Ya kan ada banyak gitu kan. Ada juga. Nah itu artinya usaha gitu. Jangan begitu saya bilang harga sekian Anda langsung ya nggak punya duit. Ah, saya nggak punya duit, tunggu duit dulu. Ya kapan nunggu duitnya? Keburu identitasnya bekerja. Iya. Gitu. Banyak banyak kok. Jadi teman-teman Bapak Ibu jangan berpatokan ke nilai yang saya sebutin di ubah nama ya, tapi semua itu sangat fleksibel banget gitu, sangat fleksibel banget. Itu sangat-sangat fleksibel. Anda punya apa aja bisa. Anda punya TV Pak, saya punya TV Pak, ini dijual kira-kira laku 5 juta. Bisa nggak Pak? Bisa jual. Kita bantu Bro. Tadi Bro Prabu bantu jual di Ads tuh. Tolong bantu Pak iklankan TV saya. Bisa. Apa aja nih. Kita itu apa aja bisa, Palu gak ada. Ya. Iya, Jadi yang penting kemudahannya banyak yang penting teman-teman. niatnya sih. Itu kayak kayak program itu juga kan ada bro ya, yang nggak punya duit, rekomendasi juga ada. Oh iya, Banyak itu juga banyak bisa. banyak banget jalan menuju HCN itu. Tidak harus Anda punya duit cash gitu, tidak harus. Karena punya kartu kredit bisa. Nanti gestun dulu kan bisa. Bisa tunai. Banyak banyak. Anda cuma kurang motivasi aja kalau bilang nggak punya duit itu sebenarnya kurang motivasi untuk berubah hidup. Asal tahu aja ya teman-teman, saya dulu belajar belajar hipnoterapi yang level 3 itu di posisi saya lagi banyak keperluan gitu. Saya nggak punya itu belajarnya habis 45 juta belajarnya 3 hari. Itu saya nggak punya duit. Tapi guru saya bilang ini, bro, ini terbatas 3 orang. Guru saya bilang gitu. Jadi gurunya ini nggak mau ngajar kalau lebih dari 3. Nah, saya bingung kan kenapa nggak boleh lebih dari 3 ya. Nah, bro, aku kasih kesempatan nih untuk memutuskan karena ini udah ada ngantri nomor 4 nih, antar saya dibohongin atau saya nggak peduli lah gitu. Wah, ini terus kapan bayar Pak? Ini dia mintanya sih 3 hari lagi karena kan dia mau keluar negeri habis ini. Itu pokoknya saya iyain dulu lah, iya gitu. Saya nggak tahu tuh nyari duitnya di mana kan. Ya pokoknya iya gitu caranya. Tapi saya udah punya bayangan nih, saya punya kayaknya punya simpenan simpenan ini dah, punya simpenan trading juga masih ada kan, tapi udah ada gambaran. Apes-apesnya pun saya jual jual apa mobil atau apa. Yang penting cayain dulu gitu. Nah, untungnya waktu itu kan saya bilang ke istri punya tabungan gitu ya, ya udah ya gitu gitu gitulah. Nah, dia berhasil saya ikut seminar itu. Terus seminarnya Pak Ibu tahu nggak? Itu di malam tahun baru. Jadi itu pertama kali dan seumur hidup mungkin saya tahun baru selalu di rumah. Nggak pernah saya di luar rumah. Ini pertama kali dan mungkin terakhir kali saya tahun baru itu di luar gitu. Gara-gara ikut seminar. Terus selesai seminarnya itu pas malam tahun baru. Jadi saya tahun baruan itu ya di hotel itu udah ya, lihat kembang api gitu. Pulangnya pagi-pagi itu jalanan sepi sesepi-sepinya. Itulah contohnya ya. Oke, thank you Pak Jendra. Ya ini kayak inilah ya, kayak dokter juga kan. Ya ada tarifnya. Terus kayak guru. Guru katanya pahlawan tanpa Iya. tanda jasa. Kenapa sekarang bayar sekolah mahal? Wah,
Ya karena kan guru kan juga ada pertukaran energi untuk keilmuannya dia gitu. Sama lah kayak Pak Jendra juga lah kan ada keilmuan yang beliau tukarkan kepada kita gitu. Jadi kita exchange lah gitu. Kalau cicil bisa berapa kali WA saya aja Pak, Umur hidup selunasnya, Pak, umur hidup cicilnya. selunasnya. Kita WA senang aja. kalau Ini cicil Pak seumur hidup. DMD, Pak Doman ya. WA saya aja Pak. Itu HCN untung Pak kalau Bapak nyicil seumur hidup. Bapak WA aja. Semua bisa Semakin dibicarakan. panjang cicilannya, HCN semakin suka Pak. Karena namanya nggak jadi-jadi toh. Nah, Bayar terus. gitu ya. Ya, itu pokoknya semua intinya semua bisa diomongin. Yang penting kita mau Betul. bantu Niat Anda yang tulus yang ikhlas. niat untuk berubah. Gitu ya. Jadi Betul. kalau spiritual yang dibisniskan ini tidak sama sekali ya. Ya, Jadi tidak. kita bukan spiritual Itu dan ilmu. kita juga Itu bukan ya. dibisniskan gitu ya. Kita cuma mau bantu. Dan Pak Jendra juga sebenarnya ciptain HCN untuk anak-anaknya ya awalnya ya. Iya betul. Saya itu sebetulnya nggak mau komersilkan HCN teman-teman. Saya mau buat diri saya sendiri dan keluarga. Tapi ya justru guru spiritual saya yang menyuruh saya untuk mempublish HCN tuh malah gimana. Terus begitu saya bilang ke guru saya, guru, berarti ini saya ikhlasin aja ya, serah berapa kayak hipnoterapi saya kan. Oh jangan, guru saya malah bilang jangan, jangan, nggak boleh kalau yang ini diikhlaskan. Saya tanya, kenapa guru ini tidak boleh diikhlaskan? Karena kamu yang menciptakan, kecuali kamu kayak saya itu dapat dari yang di atas. Yang di atasnya yang nyuruh saya untuk seikhlasnya. Masa saya yang narifin? Konyol, guru saya bilang gitu. Tapi kan ini enggak. Kamu yang meramu ilmu itu, terus kamu ciptakan ilmu ini. Berarti kamu dong 001-nya, katanya gitu. Kamu dong yang sebagai utama. Ya, ya kalau kamu gratisin, ya nggak akan bertukar itu semua. Harus, harus kamu yang ngasih angka, harus kamu yang menentukan biar ini bekerja dengan baik. Tuh, saya juga nggak ngerti sebetulnya awalnya itu ya. Tapi karena saya teachable, karena ngikutin saran guru, udah. Ya, Dan tap. jangan pikir itu saya tidak praktekkan, teman-teman. Saya pernah ngasih nama gratis, saya pernah. Dan itu memang beda hasil. Hmm, Jadi nggak bukan terlalu saya telan ngefek ya Pak mentah-mentah Jendra ya. omongan guru saya itu saya tidak buktikan. Saya buktikan. Saya kasih free name, saya coba gimana hasilnya. Ternyata enggak begitu berhasil, berubah tapi tidak signifikan. Gitu. Karena Hmm, tidak ada change dari dia. Kan ini nggak ada. Iya, nggak ada sebenarnya energi kita exchange ya. betul. Karena kan kita sebenarnya nggak ada urusan gitu. Maksudnya gini, saya itu kan nggak ada urusan dengan Bro Prabu supaya dia hidup bagus kan nggak ada urusan tuh. Ya, Tapi ini kan saya yang mencurahkan buat Bro Prabu agar Bro Prabunya berubah. Saya yang effort sebetulnya. Bukan Anda yang effort ya, tapi saya yang effort untuk membuat nama agar Anda berubah. Nah, kalau Anda santai-santai aja kan, ya nggak ada yang berubah jadinya. iya. Tohnya gitu. Sama kayak bukunya ini mungkin Pak Jendra tahu bukunya Ajan Bram, si cacing dan Oh, kotoran jangan. kesayangannya, Ya, tahu, tahu, ya tahu. kan? Pernah baca, Itu kan lihat kayak buku, pernah baca. di cerita terakhirnya itu kan temennya udah jadi dewa mau tolongin dia untuk ya udah Nggak lu bisa nggak tuh. usah jadi cacing lah, ini ikut gua Hmm, aja ke Nirwana tuh. gitu. Tapi dia nggak mau, dia masih ya maunya di kotoran aja gitu. Nah, jadi ya Ya gitu kan. kalau dikasih gratisan ya sama kayak gitu akhirnya kitanya yang berusaha effort banget buat narik dia dari tanda kutip sorry kotorannya tapi dia aja nggak mau ya gimana nggak ada Betul. energi exchange gitu tapi kalau ada energi exchange ada niatnya terus ada pertukaran energi yang baik yang setara gitu ya nah disitulah perubahan bisa terjadi gitu ya Pak Jendra ya. Betul, betul, betul. Dan itulah kenapa saya tidak apa ya, nominal HCN itu jangan dikurangin, jangan dilebihin. Segitu aja udah cukup. Itu udah angka Gitu. sakti itu ya. Hah? Udah Sudah, angka sakti sudah, itu. sudah gitulah. Gitu pokoknya. Jangan ditanyain juga gitu ya. Maksudnya, Ya. kok bisa Pak Jenderal dapat angka segitu? Ya nggak usah ditanyain lah. Itu memang hasil dari
saya meditasi sih sebetulnya gitu. Jadi Ya, itu memang saya butuh faktor yang lain untuk menentukan itu. Karena kalau saya yang suruh nentuin juga nggak segitu harganya. Puluhan ya, jutaan lah itu udah. Saya pun saya pun kadang-kadang itu bertanya, kok bisa segini ya? Harusnya kan banyak orang yang bayangin bro, orang dari nggak punya apa-apa sekarang punya ratusan juta, itu misalnya kan. Hanya ya, keluar duit 4 juta. Berapa persen tuh kalau di bisnis? Enggak. iya, Kalau saya secara pribadi disuruh ngasih nama HCM, wah itu udah level 1 saya tulis 20 juta itu. iya, Level 2 saya tulis 40 juta kalau saya gitu. ya, ya, Tapi ya, ya seperti tadi kan karena memang itu hasil dari apa ya? Ya itulah meditasi gitu. Hai. Akhirnya saya pakai itu aja. Ya udah saya dan juga saya memang kan tidak pekerjaan utamanya di ini gitu kan. Saya udah sering bilang saya memang ada pekerjaan yang lain gitu. Jadi ini kayak hobi saya yang saya gunakan untuk ya berbagi gitu. Iya, Itulah. oke. Saya pun juga masih kerja di kantor, Oh iya, betul. ya Kantornya kan? masih Jadi ini tuh passion sebenarnya Pak Jendra. HCI ini passion buat saya, membangun passion. komunitas, nolongin orang, terus orang sehat, orang seneng itu passion buat saya. Ada Passion. kesenangan Wal- lah wal- gitu. Walaupun saya secara aktivitas kan eh, kalau untuk trading saya kan udah otomatis ya. Cuma Hmm, kan sekarang malah waktu saya itu saya lebih pakai untuk riset kan, untuk riset HCN itu sendiri gitu. ya, Tuh, jadi apa ya? Semakin cari riset, soalnya semakin mengasihkan gitu. Wah, kayak bola kemarin lah contohnya itu, wah itu menarik. Wah ternyata bisa sampai mencapai angka 80% akurasinya gitu. hmm, Itu jadi cukup menurut saya cukup cukup menarik. Dan ini saya menunggu lagi nih ada liga apa gitu mau saya nyambungin lagi risetnya. oke. Terima kasih Pak Jendra. Ya, Lima siap. pertanyaan saya sudah terjawab semua. Terima Ya, kasih ya. sudah dijawab. Dan sekarang kita ke pertanyaan teman-teman ya Pak Jendra. Ini Oke. dari siapa dulu ya? Oh, Bu Ayik bilang nih hipnoterapi di teman saya per sesi. Eh, per sesi 2 jam 3,5 juta Pak. Iya, Wow, kan segitu ya. Mantap. itu di atas level 1 kan ya. Iya, kalau nambahin dikit lagi dapat nama level 2 beres semua masalahnya itu. Ya kan? Ya kalau digituin Oh, Pak. ya kan? Kalau dipikir kan. Lalu dari Mas Pandu, maaf Pak Jenderal kalau HCN ada jaminan kah? Jaminan dalam Jaminan. artian apa? Jaminan kalau Jamin nggak kalau berhasil ya Mas Pandu ya? pasti itu kan. Ya kan saya memang menggaransi ACN pasti ada perubahan. Asalkan mengikuti aturan yang kita berikan gitu aja. Memang Ya. betul. Lalu dari Bu Erni, untuk anak 5 tahun apakah perlu menulis juga? 5 tahun kalau bisa ganti akte Bu. Kalau bisa. Ya, Kalau bisa ya karena kalau terapi kasihan nanti. Kedepannya dia yang bingung sendiri punya 2 nama. Kalau masih gitu kan masih gampang untuk ngurusin aktenya masih gampang kan. iya. Banyak kok yang kemarin anaknya Pak siapa ya? Pak Ketut Darsana itu Bakat. ya kan. Ya, itu juga ubah nama. Ubah nama, ubah akte, ubah akte. Kemarin anak ibu Agatha juga ubah akte. Ya udah tinggal kalau udah ubah akte nggak perlu terapi bu. Udah jalan otomatis Betul. namanya karena dipanggil setiap hari udah pakai nama itu. Gampang kok ngurusnya ternyata. Gampang, gampang tuh, gampang. Gampang gampang. Iya, Apalagi Indonesia. Indonesia mah nggak ada yang susah. gampang Indonesia. ngurusnya. Oke, terus dari Bu Marlina mau tanya Pak, seberapa besar pengaruh energi nama baru bekerja pada orang yang di dalam dirinya masih ada residu-residu ilmu pemikat yang dulu pernah dipakai dalam waktu lama? Apakah nama bisa membantu membersihkan?
Oke, jadi maksudnya orang ini dulu punya ilmu, sekarang mau ubah nama gitu ya, Bu Marlina ya. Oh, Silakan Pak saya Jendra. paham. Ya, pertanyaan saya dulu gini, seberapa ampuh ilmu pemikatnya dulu? Gitu. Maksudnya gitu, seberapa Open. ampuh ilmunya dahulu? Apakah sakti Iya. banget? Melihat orang aja orang langsung klepek-klepek bisa gitu. Kan saya nggak tahu nih ilmu pemikatnya sesekti apa. Dan apakah betul-betul itu ada ilmu pemikat? Kan pertanyaan yang kedua juga itu. Tapi kalau intinya, kalau itu dianggap adalah ilmu itu gitu. Ya dengan energi nama baru tergantung Bu. Kalau misalnya ilmu pemikat itu dikategorikan ilmu yang selaras dengan energi yang sudah ada, ya tidak diberesin. Justru dikuatin lagi, justru dikuatin lagi malah nanti. Makanya saya mau tanya, ini ilmu pemikat ini dalam dalam kategori yang gimana? Karena banyak gini, ilmu pemikat kayak aura, kayak cara segi bahasa, ilmu ngomong, tekstur itu juga ilmu pemikat kok, gitu kan. Kalau Anda jadi seorang pembicara di panggung, Anda belajar NLP aja itu ilmu pemikat. Neuro Language Program itu Anda belajar cara menggerakkan tangan, cara menggerakkan itu ilmu pemikat. Jadi makanya saya mau tanya nih, ilmu pemikat ini yang dimasukkan ilmu yang mana? Ilmu dukun gitu. Kalau mau dukun pasti udah nggak ada itu. Tapi kalau dia menguasai NLP, boh ini jadi makin ngeri NLP-nya nanti gitu. Karena itu berpengaruh semua. Dukun katanya Pak. Hah? Dukun, dukun. Di Bu Oh kalau Marlina dukun jangan mah dukun. udah hilang Bu. Sebelum Ibu udah ubah nama udah hilang. Baru denger audio HCN aja udah hilang ilmu dukun. Ya, oke. Terus dari Mas Sam, terkait dengan orang yang diterapikan orang lain padahal yang bersangkutan tidak berkenan atau tidak mau terapi ganti nama, tapi kok masih bisa masuk Pak Jendra? Padahal bawah sadarnya kan menolak. Atau apakah lambat laun yang diterapikan lalu bisa mau terapi nama? Dan kalau sudah diterapikan orang lain, apakah orang yang diterapikan namanya tidak perlu terapi nama lagi? Ya, ini pertanyaan yang bagus dari Pak Sam. Jadi seperti yang saya cerita tadi bahwa HCN itu bergerak di energi. Ya, jadi energi dan energi tidak butuh kepercayaan. Energi itu tidak butuh kepercayaan untuk bekerja. Anda kalaupun tidak percaya api itu bisa membakar, Anda boleh tidak percaya. Tapi kalau saya sulutkan api ke Anda, api itu juga tetap membakar Anda. Gitu. Jadi kepercayaan di bypass sama dia. Nah, karena HCN bergerak di energi dan bawah sadar bergerak di pikiran yang di mana strata sosialnya lebih tinggi energi, maka energi akan lebih superior daripada pikiran. Itu juga menjawab kenapa orang yang nggak mau terapi nama pun dia terapi dia berubah. Karena kita tidak bermain di pikiran, kita bermain di pembentuk pikiran, yaitu identitas. Gitu, gitu jawabannya. Dan itulah banyak sekali kasus-kasus yang orang berubah tanpa dia tahu sama sekali dia berubah. Itu kemarin juga saya udah pernah ceritakan ya kalau nggak salah testimoni itu. Jadi eh, area pemberesan ACN itu bukan di pikiran. Kalau di pikiran itu ya motivasi, hipnoterapi, nah gitu-gitulah yang di area pikiran. Kalau nama area lebih tinggi lagi yaitu energi. Gitu. Sam. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak dari Mas Sam, kalau udah diterapikan, apakah orangnya itu masih perlu terapi nama lagi? Misalkan suami terapi nama istri atau istri terapi nama Oke. suami, apakah yang diterapiin itu masih tetap harus nulis nama lagi atau gimana gitu Pak? Nanti pada saat dia sudah berubah, ya dia harus nulis juga untuk memperkuat. Sebetulnya kan Oke, fungsi terapi di awal itu dari suaminya, misalnya suami terapi istri, gitu. Fungsi terapi dari suami ke istri menuliskan itu agar dia melunak, gitu. Dia lebih melunak dan nanti ujungnya dia harus tetap melakukan untuk lebih dapatkan hasil yang lebih bagus kan. Gitu. ya. Oke gitu ya Pak Sam ya. Lalu dari Bu Sinta,
Bu Sinta lagi nunggu nama baru jadi nih, Pak Jendra. Bu Sinta nanya gini, apakah nama baru yang diberikan bersifat rahasia, jangan diberitahukan ke orang lain, atau boleh diketahui orang lain dan boleh diketahui secara luas? Nah, ini saya kembalikan ke Ibu Sinta ya. Selesai Bu, Ibu mau publikasikan, oke. Mau Ibu pakai sendiri, oke. Jadi nggak ada pengaruhnya asalkan Ibu terapi. Jadi nggak ada pengaruh. Anda mau Anda keeping juga sendiri gitu nggak apa nggak ada pengaruh dalam artian efek dengan terapinya gitu nggak ada pengaruh. Tapi mungkin bedanya bakalan kalau misalnya Anda publish ke orang, jadi orang kan nanya kan, nah, nanya jadi Anda lebih menjelaskan, nah itu pengaruhnya kan lebih ke keyakinan sebetulnya. Tapi kalau secara energi tidak ada hubungannya. Yang penting Anda terapi aja udah. Kalau dijelaskan ke orang itu so lah, maksudnya boleh boleh iya boleh tidak gitu. Cuma memang untuk keyakinan saja agar Anda lebih percaya diri menghadapi ejekan misalnya, gaya-gayaan diganti nama buronan gitu misalnya. Nah, Anda kan jelasin tuh kan, kenapa saya ganti nama gini-gini. Nah, itu kan secara otomatis Anda semakin meyakinkan diri Anda. Gitu. Iya. Itu ya. Saya pakai nama Prabu aja juga orang, wah hormat pada Prabu, ngeledek-ledek gitulah biasa. Nah, bagus itu. Bagus Ya itu. kan? Semakin diledekin semakin bagus, Bro. Iya, awal-awal gitu Om. Jadi, wah Prabu, waduh raja ini. Wah. Nah, bagus, Awal-awal, bagus, bagus. awal-awal ini juga ya, jiper juga ya kayak, wah kok gini ya. Perilaku yang belum pernah saya Iya, dapat dari sekitar kok kayak gini gitu. Pas kesininya Sem- begitu mulai nama makin masuk, emang nama aku kok. Jadi ya udah nggak apa-apa dan mereka berhenti sendiri juga. iya berhenti seperti pasti. Nggak kenapa-napa juga gitu. Iya, pas. Dan itu lebih bagus kalau Anda dibully dengan nama baru, itu lebih bagus. Lebih cepat masuknya karena dia ikut menterapi Anda juga dong. Oh iya bener. Terapi gratis namanya. Iya juga, iya iya iya. Iya iya. Bagus. Masuk juga, masuk juga. Iya Betul betul, betul. bagus. Semakin Anda kan dia kalau ngejek kan nyebutin Cie Prabu, Cie Prabu. Ah, itu terapi itu Cie Prabu. Oh iya saya Iya iya Prabu, iya. oh iya saya Prabu. Gitu ya. Iya sih betul 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 betul. Jadi ya aman sih. Ya nggak semua mendapat perlakuan seperti saya ya. Ini kan karena ini cerita saya ya. Kalau teman-teman lain ya ada yang diterima dengan baik ya bagus juga gitu. Intinya mau disimpan sendiri, mau di-share ke orang Boleh. lain, boleh. Kalau saya langsung saya jadiin nama WhatsApp, nama IG, nama Facebook, semuanya saya rubah. Jadi biar cepat masuk. Betul. Lalu dari Bu Ayik ya. Nah, Bu Ayik nanya gini Pak Jendra. Pak Jendra untuk nama tempat yang ada tanaman, maksudnya ditanam dari orang-orang pintar misalnya untuk menjaga tempat apa dengan nama lokasi dari HCN bisa membantu jadi lebih bagus energinya. Mungkin ditanam Biasanya kalau jimat kali ya mungkin ya maksudnya. jimat, Ya, iya. gini, Pak Jendra paham ya? ya jimat saya paham jimat-jimat kayak gitu. Biasanya itu sih nggak ada isinya sih biasanya, cuma bisnisnya sih itu. Karena gini, jimat itu kan sangat sensitif seandainya ada benernya. Dan itu diisi oleh orang. Bukan yang isi itu bukan memang alami jimatnya. Wah itu paling berapa tahun juga udah hilang bu efeknya. Jadi nggak ada sih kalau menurut saya sih. Nggak nggak ada jimat-jimat gitu bu gimana sih? Itu cuma sugesti yang dibentuk dengan kuat sih sebetulnya. Dan kita jadi takut gitu kan. Itulah kenapa kenapa apa ya di masyarakat itu menjadi satu sugesti yang nasional sifatnya karena semakin kuat sugesti yang dibentuk oleh berpuluh ribu-ribu orang itu menjadi sangat kuat ya karena seperti itu sebetulnya. Dan itu pernah ada penelitiannya Bu, pernah ada penelitiannya di luar negeri. Jadi ada sekelompok mahasiswa yang secara bersamaan berkumpul lebih dari 100 orang. Mereka berkumpul di depannya ada batu, batu gitu.
Mereka disuruh fokus ke batu itu dan mengirimkan sugesti. Batu ini adalah batu yang kuat luar biasa. Setiap orang megang batu ini akan menjadi hebat terus setiap hari selama 100 hari. Mereka disuruh mengucapkan itu ke batu itu. Yang terjadi apa? Begitu batu itu diambil dan dikasih ke orang dan dikasih tahu bahwa ini batu bertuah, bekerja bu, sugestinya. Itu contoh. Cuma ya karena itu disugesti secara manual oleh orang dan level sugestinya itu tidak pure juga kan akhirnya lama-lama hilang sendiri kekuatan batu itu setelah nggak sampai tahunan bahkan bulanan juga udah nggak ngefek lagi gitu. Apalagi ketemu orang yang bebel kayak saya udah pasti panik gitu pasti nggak kena gitu. Jadi ya ya menurut saya sih kalau kalau ditanya apakah ACN membantu, ACN akan tetap membantu ibu dimanapun ibu berada kalau punya nama bagus. Bahkan yang energi yang tercipta secara otomatis dari alam pun ibu akan terbantu dengan perlindungan dari HCN gitu. Jangankan barang yang dibuat oleh orang ya, barang yang memang sudah memiliki kekuatan di alam ini saja juga akan HCN akan mampu melindungi gitu. Itu maksudnya. Ya. Nah, mungkin perlu diluruskan juga Pak Jenderal. Ini yang Bu Ayek maksud ini nama lokasinya perlu nggak dirubah pakai nama dari HCN gitu. Atau nama Oh, orangnya aja kalau udah cukup nggak gitu. usah. Jadi nama lokasi nggak Oh, usah dirubah. orang aja. Ya, saya paham. Nama lokasinya nggak usah. Itu makanya kan saya nggak bahas kan. Karena lokasi itu sebetulnya Anda kalau mau rubah nama lokasinya gimana caranya? Misalnya kabupatennya Anda rubah itu kan susah. Terus kalau Anda rubah satu lokasi, itu rentetannya dengan lokasi lain. Itu pasti berubah juga kan. Jadi nggak usah. Jadi itu pekerjaan yang kayak di sum saya itu pekerjaan merubah negara. Ribet. Susah banget ya. Jadi nggak usah. Cukup kita yang berubah, maka kita akan terlindungi dan ibu bakalan baik-baik saja gitu. Iya. Itu ya. Jadi cukup nama diri kita sendiri aja. Nama lokasi biarlah seperti itu. Kayak kita tinggal dimanapun, kalau nama kita udah bagus, ya udah aman ya, Pak Jendra ya. Udah kita Udah cari. cukup lah, udah cukup gitu. Oh, Oke, kecuali oke. misalnya ibu Hmm? mau pindah rumah. Nah, kalau ibu mau pindah rumah atau bangun rumah dari nol, ya nanti bisalah saya bantu dikit-dikit lah untuk menentukan banyak gitu bisa. Ya, Bu Ayik ini anaknya mau nikah, Pak. Terus calon menantunya akhirnya mau ubah nama juga nanti di HCN. Nanti Oh, bagus tuh. buat tentuin tanggal pernikahan bisa ya, Pak Jendra ya? Oh, bisa juga saya bisa bantu. Bisa. Atau Oke, aman Bu Ayik. Sudah saya sampaikan ya. Jadi bisa. bisa. Yang penting, Tapi gini ya, Bu. Kalau ah, saya biasanya gini, kalau di Bali pun saya sering dapat dapat permintaan seperti itu. Biasanya saya bilang gini, kalau di Bali kan ada pendeta juga kan. Pasti saya bilang gini, coba kamu ke pendeta dulu, tanya hari apa yang bagus yang dikatakan pendetanya. Gitu. Itu saya bilang. Karena dari tanggal-tanggal yang dikasih, saya pilihin yang paling bagus. Karena di sini kebudayaan ini kan memang gitu. Bu. Saya tidak tidak arogan. Wah, pendeta jelek. Nggak gitu. Saya minta mereka ke pendeta dulu. Nanti pendetanya ngasih. Saya hitung dari yang sudah dikasih. Gitu. Tapi kalau orang luar biasanya menyerahkan ke saya semua. Jadi, Pak, saya pokoknya Bapak yang bebas gitu. Enggak itu ya saya beda lagi ngitungnya. Jadi tergantung budaya daerah masing-masing. Kalau misalnya di ibu juga ibu nanya ke pendeta atau ya tokoh-tokoh spiritual di situ, silakan tanya dulu ke situ. Nanti kalau beliau-beliaunya ngasih tanggal, nah kasih ke saya tanggal-tanggalnya gitu. Saya kan pasti lebih dari satu tanggal dong, nggak mungkin harus nih kan nggak ada gitu. Pasti tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian biasanya gitu. Kalau di Bali itu biasanya dikasih tiga atau empat gitu. Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah dari situ saya hitungin yang paling bagus mana. Tapi bukan terbagus karena pasti nggak terbagus sih. Paling bagus dari empat itu biasanya. Itu ya. ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir Pak Jendra. Oke. Dari Mas Sem. Ini suatu kebetulan yang menarik ya.
ketemu lagi nih Pak Jendra, saya baru tahu nih. Di nama baru aku ada dua nama teman aku. Nah, ini. Untung dua-duanya teman aku itu teman baik, bukan teman yang brengsek. Pertanyaannya kalau ada yang sudah dikasih nama dari Pak Jendra dan kita minta revisi, apakah bayar lagi Pak Jendra? Hmm, enggak sih, Revisinya nggak bayar. maksimal nggak, tapi ada maksimal revisi ya. Jadi nggak mau terus-terusan revisi gitu Dua, ya. dua kali, satu kali ya Pak Jendra? Apa dua kali ya? Iya Satu kali. betul, satu Satu, kali revisi. satu kali ya? Mm-mm. Jadi Ya. bukan, itu namanya Anda ngerjain saya itu kalau itu. Iya. Ini menarik Tuh. nih pertanyaan Pak Masim ini. Ada dua di nama baru aku ada dua nama teman aku. Nah, Ya kan udah menarik. bagus, Pak. Itu soalnya saya udah sering kejadian ya. Yang kemarin juga tiba-tiba ada nama Ya, nama Bu, siapanya lah, nama apanya lah gitu ya Pak. Bu Priyanka kayaknya ya, Bu Oh Priyanka. iya, Bu Priyanka juga banyak lah. Saya ngalamin banyak ini. Bu Agatha juga gitu. Mm-mm. Jadi nggak pernah ada briefing tapi secara energi tuh kayak selaras aja gitu ternyata. Betul, betul. Itulah Ah, canggihnya energi. oke oke. Bu Ayumi tanya Pak Jendra, Pak Jendra kalau misalkan satu nama sudah selaras dari HCN, misalnya dipakai di terapi oleh dua orang yang beda tanggal lahir, dampak nyatanya apa untuk satu orang yang lain itu? Atau misalkan nama lengkap saya dipublis dipakai terapi oleh orang yang paham hipnoterapi diri sendiri, apa dampaknya ya Pak? Dampaknya jauh, Bu, jauh berbeda. Karena kan eh, harus dihitung ulang dengan kelahiran yang bersangkutan gitu. Jadi nggak bisa. Ya kalau misalnya kebetulan hitungan tanggal lahirnya pas, ya mungkin bisa. Tapi kalau misalnya enggak, kan bisa jadi bumi dan langit, Bu. Tahu Walaupun taunya nama dapat itu, MC-nya 5 ya Pak ya? Dapat iya MC. bisa jadi gitu. Jadi nggak 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 harus apa ya, nggak bisa sesederhana itu, Bu. Bisa kalau pas gitu kan misalnya. Tapi dia tanggal lahirnya sama persis sama saya, ya udah berarti nggak usah dibahas, berarti pas. Gitu. Kalau tanggal lahirnya persis sama, bulan-bulan itu ya yang ngapain ditanya lagi kan udah pasti bisa gitu. Tapi kalau misalnya beda ya, wah ini bisa jadi bumerang. Walaupun dia paham hipnoterapi ya, walaupun karena eh, beda tanggal lahir itu beda sinkronannya gitu, beda beda. Ya, itu kayak misalnya ibu badannya S, pasti saya buatin baju yang S. Tiba-tiba bajunya sama, dipakai yang XL gitu kan nggak bisa, walaupun bajunya sama-sama bagus. Jadi nggak bisa. Harus dihitung kembali. Tuh ya. Boleh sih Kalau kalau nekat coba. iya, Saya belum pernah ngetes sih, iya. karena saya udah tahu kan. Malah bahaya ya karena tidak sinkron. Iya, betul, Bu. Mm-mm, bahaya. Tapi Jadi boleh kayak, juga kalau ada yang mau mencoba eksperimen ya. Justru iya, kita maksudnya kita sih pengen lihat. silakan gitu. Silakan. Jadi kan buat case juga kan. Karena saya udah tahu saya ngapain eksperimen lagi gitu kan. Kayak nggak usah eksperimen. Tapi bagi yang mau sih. Iya. Misalkan nama siapa? Elon Musk tuh kan. Ya oke lah ya namanya. Atau Agnes Monica gitu. Ah, Cobain ya. betul-betul. Nah, itu misalnya boleh Hipnoterapi kok. masukin nama Agnes Monica. Kalau nggak selaras sama tanggal lahirnya ya malah bahaya Nanti nanti. muncul muncul hitungan yang lain. Iya. Tiba-tiba ada MC ya bahaya. Tapi kita Oke nggak Pak tanggung Jendro. resikonya ya gitu aja sih. Kita nggak tanggung. Iya. Coba sendiri ya. Itu di luar HCN soalnya. Nah, silakan Pak Jendro ada cerita apa tadi? Iya, iya. Nah, Saya cerita biar nggak jauh testimoni ya. waktunya Heeh. molor ya. Jadi gini ceritanya. Tadi kan menyangkut yang apakah perlu usaha gitu kan. Kalau kita ubah nama, usahanya gimana gitu. Nah, saya punya satu klien orang Jakarta. Ya, beliau sudah berumur lah. Beliau sudah berumur waktu itu beliau pesan nama 100% waktu itu. Jadi masih belum ini nih, masih belum tutup aja ya waktu itu untuk nama 100%. Nah, beliau pesan, dia bilang gini, Pak, pokoknya saya kalau nanti dapat nama 100% saya mau rubah ke semua nama perusahaan apa
nama akte perusahaan saya, nama KTP saya, semua saya rubah. Loh, kenapa gitu Pak? Iya pokoknya saya mau all out gitu ya. All out pokoknya habis pokoknya. Jadi saya mau lahir sebagai ini baru. Saya bilang, Pak, itu kan repot Pak. Bapak udah umur sekian, udah punya banyak bisnis, Bapak ubah. Ya nggak apa-apa Pak, pokoknya saya akan lakukan itu. Itu kan akhirnya. Hanya saya bilang, ya udah Pak, jadi Bapak begitu terima nama, nggak terapi juga nggak apa-apa, yang penting dihafalin dulu namanya, habis itu Bapak urusin lah itu, gitu kan, urusin lah ke pengadilan atau kemana lah, serah Bapak. Oke, berjalanlah namanya dan jadi sana, saya berikan namanya ke si Bapak, terus akhirnya beliau mulai mengurus, dia datang ke ini, ke catatan sipil segala macam, dia mau rubah itu, ditanya alasannya apa, dia jawab segala macam. Ternyata prosesnya ribet banget. Ternyata prosesnya itu ribet banget. Untuk di umuran dia maksudnya ya. Umuran dia itu adalah ribet. Karena dia udah punya banyak rentetannya kan. Bla bla bla. Nah pada saat dia bengong gini, dikasih tahu syarat itu kan. Terus akhirnya dia udah Pak, saya pikirkan dulu. Dia keluar. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyamperin. Ibu-ibu yang nyamperin. Ternyata ibu-ibu ini adalah biro jasa yang mengurus itu. Gitu ceritanya. Tiba-tiba dia nggak kenal gitu. Pak, Bapak, saya lihat tadi bingung, Bapak mau ngapain? Dia cerita, saya ini ubah nama, bla bla. Oh Pak, gampang Pak, saya urusin semua. Oh, bisa Bu, bisa gitu, gampang. Dan si Bapak ini berpikir kan, biayanya berapa ya Bu kalau ngurus ini? Karena kayaknya mahal banget. Enggak Pak, eh, di saya tenang, bayar belakangan. Oh, ini anehnya. Katanya bayar belakangan kalau udah jadi 5 juta. Ini. 5 juta aja Pak, saya urus semua akte, semualah saya urusin. PT Bapak juga semua ya Pak beres. Oh serius Bu? Iya. Serius saya nggak bayar? Enggak, dia bilang gitu. Pokoknya nanti terakhir Pak dibayar. Oke, diserahinlah semua datanya sama ibunya. Udah. Ya, karena nanti tulus tuh bro, udah nggak? Orang kita bayar belakangan ya cerah aja gitu kan. Berjalan waktu, bla bla bla. Nah, dia cerita, Mas, Pak ini. Nah, terus begitu nah, akhirnya namanya keluar bro. Keluar namanya nih kan. Yang lebih keanehannya terjadi lagi. Tiba-tiba dia ditelepon sama si ibu katanya, Pak, Bapak nanti ambil identitas barunya, semua-semuanya itu langsung di kantor aja ya. Nanti Bapak temuin Bapak ini, bla 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 bla. Jadi saya nggak ketemu ibu, katanya. Nggak usah Pak. Dan Bapak situ lain nanti ambil aja langsung situ. Terus bayarnya udah Pak. Nanti Pak, setelah Bapak terima semuanya itu, Bapak kabarin saya. Oke lah, si Bapak itu pun ke ke yang ditunjukkan itu, dia ngambil-ambil semua datanya, dia dapat semua bro, dapat semua nih kan, dapat semua kan. Wah, dia pulang lah kan. Nah terus dia mungkin karena saking senangnya dia lupa kan ngabarin si ibu itu, gitu kan, hari itu dia lupa. Terus besoknya mungkin dia masih lupa. Nah 3 hari kemudian dia baru ingat, oh iya ya aku kan belum bayar kan, dia bilang gitu kan. Ditelepon lah ibunya itu, tidak mengangkat-angkat bro, tidak mengangkat-angkat, nggak diangkat, ditelepon nggak diangkat. Terus mungkin sibuk mungkin besoknya di SMS WA gitu nggak ngangkat terus nggak, sampai 1 minggu bro. Ini sebenarnya plot twist ceritanya ya, plot twist banget ceritanya, kalau sedih juga dibilang sedih, aneh tapi nyata gitu kan. Ternyata minggu depannya dia telepon, yang angkat itu orang lain bro, ternyata yang angkat anaknya. Dan ternyata plot twistnya di sini, ibunya sudah meninggal itu. Jadi ibunya itu meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi dia bilang ke saya, Pak, ini saya bayarnya terus gimana? Ya Bapak bayarlah ke orangnya gitu, terus ke yang bersangkutan gitu kan. Cuma kan bapaknya bilang ini, tapi kan Pak, anaknya kan nggak tahu Pak perjanjian pembayarnya. Dan kalau saya bayar 5 juta, Pak, saya nggak dibilang bohong nanti Pak. Ya masuk akal, bener kan? Masuk akal dong. Kalau ngurus segitu pikiran banyaknya, ya ya udah Kak, terserah Bapak aja sih.
Ini ini kalau dibilang rezeki ya gimana kan gitu kan. Kalau dibilang bilang sial, sial ya nggak ada sialnya lah, orang namanya udah selesai beres semua. Ini bilang, wah ini betul-betul unik Pak, dia bilang gitu. Jadi saking saking apa ya, mungkin saking, kalau saya bilang sih ya udah Pak, Bapak datang aja mungkin ke sana, sumbangin aja dah uangnya kayak di kota, nggak usah Bapak bilang lah. Saya bilang itu kan, nggak usah Bapak bilang, "Ah, pokoknya saya nyumbang gitu, saya klien saya nyumbang." Oh ya Pak, betul juga Pak. Kayaknya ya udah ya beres. Cuma kan apa ya, kalau seandainya dibiarin gitu kan dia juga nggak tahu tuh bro. Misalnya bapaknya lupa ini, lupa. Akhirnya tiba-tiba nomornya mati, ya selesai dong. Dia nggak tahu rumahnya ibunya di mana. Kan selesai. Makanya saya bilang ini plot twistnya menarik. Sesampai segitunya keberuntungan yang bapak itu. Dan sekarang, wah udah, jangan ditanya lagi. Sudah buka perusahaan, beberapa perusahaan baru lagi sekarang. Dan tetap saya yang bikin nama. Bahkan saya sempat mau dijadiin ini, saya nggak mau apa namanya, dijadiin konsultan tetap di perusahaan. Iya kan saya jadi sibuk banget tuh. Jadi ya udah apa Pak, kita gini aja Pak. Saya bilang kalau Bapak ada perlu nama, Bapak cek ke saya bales gitu. Kita kita gini aja Pak, santai aja Pak. Itu juga konsultasi saya gratis Pak, saya bilang itu. Jangan saya dibebankan dengan beban jadi konsultan di perusahaan Bapak gitu. Mending kita freelance gini aja. Kalau Bapak mau barang nama, kontak saya. Kalau Bapak mau cek nama, kontak saya. Saya bilang gitu. Kalau kalau saya digaji di situ kan saya otomatis kerja di situ dong. Gini-gini ya Pak, gini aja Pak, santai aja. Santai, nggak usah dibuat ribet. Makanya Wah, sekarang, sekarang ya gitu, kalau mau cek nama dan misalnya karyawan Pak, ini ada karyawan Pak, gini-gini coba dicek Pak. Cek. Oke. Wah, nggak bagus Pak. Pilihannya cuma dua Pak. Ya bisa diterima atau ganti nama. iya. Jadi dia bisa ngurus ganti nama KTP ya akhirnya ya Pak ya. Bisa bro, Kalau udah bisa. kayak gitu nggak perlu terapi nulis nama ya. Nggak ada, dia nggak ada terapi, udah dia cuma ganti nama aja. Kan itu semua Langsung ya diganti berarti ya. tuh. Oh, diganti. Berarti Bapaknya ini identitasnya langsung masuk ya kalau kayak gitu ya Pak. otomatis masuk kan pasti. Iya, langsung dipakai tiap hari soalnya. Iya langsung karena dia di perusahaan kan pasti kan tuh tanda tangan kan, misalnya kayak Iya, terima iya, ada. iya. Hmm. Itu kan semua di rumah bro, sampai akte pendirian perusahaannya dulu bang. Semua itu pekerjaan yang sangat besar. Nah, makanya dia itu bilang dia cuma minta 5 juta itu sebetulnya murah banget pak, dia bilang. Murah ya. Atau mungkin Oh, ibunya itu tahu bakalan lewat kali ya, makanya ini pekerjaan saya terakhir, mungkin saya nggak tahu ya maksudnya. Karena eh, itu sangat murah sebetulnya. iya. Gitu. Orang ganti ini doang kalau di sini ganti cuma apa di catatan sipil doang itu minta 2,5 juta. Ini belum ganti akte, wow banyak itu bro. Makanya sempat saya bilang itu Pak, Pak mungkin si ibu ini dapat ini Pak, puisi gitu. Pokoknya Bapak klien terakhir yang Bapak ibu harus membangun. Ya ya kali Pak ya. Iya, iya, iya. Makanya plot twist cerita. Oke. Menarik, menarik. Wah, thank you Pak Jendra ceritanya. Plot Ya, twist ya. sama. Bisa begitu. Oke, terima kasih Pak Jendra. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah rajin-rajin belajar ya. Nanti kalau ada Ya, pertanyaan silakan WA ke saya seperti ya. biasa. Sayangnya Saya di sini jawab. nggak ada naik kelasnya ya kalau ada belajar. Maksudnya kelas satu Iya, kelas 2 gitu. Nah, kita terus-terusan belajar soalnya. iya, Sama saya juga pun terus-terusan riset kan. iya. Teman-teman kalau ada kasus-kasus yang menarik atau ada pertanyaan yang menarik bisa WA saya untuk kita masukin nih ke daftar pertanyaan untuk kita tanyain ke Pak Jendra. Nanti kita bahas bareng. Jadi kalau hari Senin kan webinar yang rutin, kalau Selasa ini kita bisa tanya jawab bebas gitu ya. Nanti kita tanya Pak Jendra bareng-bareng ya. Terima kasih Pak Jendra ya. Terima kasih Oke, teman-teman terima semua kasih ya. Pak Bro. Semoga juga Terima kasih teman-teman juga. yang terapi nama terusin terapi namanya. Saya juga senang dampingin ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ya.
santai-santai Oh ini aja. tadi 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 Pak Pandu juga nanya nih, saya nggak ngajar trading ya, jadi tidak mengajarkan trading. Iya, Jadi itu trading untuk pribadi aja. konsumsi pribadi. Ya, oke. Terima kasih ya. Selamat malam semua. Oke, iya. Saya end meeting ya. Oke, terima Bye. kasih.